Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di pekan ke-15, di mana pertandingan ini berlangsung antara Manchester City menghadapi Wolverhampton Wanderers yang kita kenal dengan Wolves. Kedua tim ini pada dasarnya adalah tim yang sering ketemu di Liga Inggris. Bahkan di musim 2018-2019 Wolves mampu menyulitkan Manchester City. 2 kali pertandingan di Liga Premier League mereka mengalahkan Manchester City. Dan sekarang dengan pelatih baru dari Wolves setelah era Espirito Santo, sekarang adalah pelatih baru yang mana Wolves lebih mengandalkan kombinasi lini sayap dan lini tengah yang sangat kuat serta lompas-lompas yang sangat akurat. Sedangkan Manchester City kita tahu bahwa Pep Guardiola tetap menurunkan dengan skema permainan penguasaan bola atau ball possession dengan kombinasi 1-2 passing dengan proses melebar ke sayap maupun bermain dari lini tengah untuk menciptakan banyak peluang di depan mulut gawang dan menghasilkan gol. Di pertandingan kali ini agak sangat unik dari Wolves, karena Wolves menurunkan yang biasanya selalu diturunkan adalah 3-4-3. Sekarang Wolves lebih memainkan 3-5-2. Mungkin karena lawannya adalah Manchester City yang mana kuat dari lini tengah dan memiliki kemampuan untuk distribusi bola dari sisi sayap dan menciptakan banyak peluang di depan kotak penalti dan menghasilkan gol. Maka dari itu Wolves menurunkan 3 pemain gelandang di tengah, yaitu Joe Moutinho, Dendoncker, sama Ruben Neves. Ketiga-tiganya merupakan adalah gelandang tengah box to box atau gelandang bertahan. Tidak ada attacking midfield, hanya mengandalkan 3 gelandang tengah murni dan 2 strikernya, yaitu Adama Traore dan Raul Jimenez. Sedangkan City menurunkan depannya, yaitu ada Jack Grealish, ada Raheem Sterling, dan ada Gabriel Jesus. Menurut saya ini penurunan pemain depan dari Manchester City agak sedikit ditanyakan. Kenapa kok menurunkan ketiga pemain ini? Kenapa kok tidak Phil Foden? Kenapa kok tidak Riyad Mahrez di situ? Karena ketika permainan berlangsung dari babak pertama, ini agak sedikit confused, agak sedikit kebingungan di lini depan. Karena ketika false nine-nya seorang Jack Grealish lebih turun ke bawah sehingga tidak ada yang masuk ke dalam. Karena di lini tengahnya sangat banyak pemain. Mungkin ini adalah kontra strategi dari pelatih Wolves untuk menghadapi Manchester City yang kuat dari lini tengah. Tapi ketika Jack Grealish bergeser ke sebelah kiri dan Gabriel Jesus di depan, maka Jack Grealish bingung di situ. Bingung dalam artian bingung antara untuk penetrasi ke dalam kotak penalti melalui dribbling atau umpan passing 1-2 dengan pemain lainnya. Begitu pula dengan Raheem Sterling yang di sisi sebelah kanan, di mana Raheem Sterling lebih ke arah menusuk ke dalam kotak penalti, akan tetapi hanya sekedar menusuk tanpa adanya back pass atau tanpa adanya kombinasi 1-2. Banyak muter-muter di depan kotak penalti lawan, akan tetapi tidak menghasilkan gol. Terlebih lagi ketika Gabriel Jesus bergerak free roll, sehingga banyak pemain dari Manchester City tidak tanggap untuk masuk ke lini depan dari lini tengahnya, yaitu Bernardo dan Ilkay Gundogan. Agak sedikit miss permainan di babak pertama dari Manchester City. Terbukti banyak pelanggaran-pelanggaran yang dihasilkan oleh Manchester City terhadap Adama Traore. Di situ ada Aymeric Laporte, Ruben Dias, terus Rodri, di mana mereka menghasilkan kartu kuning akibat menjaga dari seorang Adama Traore. Ya, kalau kita melihat permainan dari Wolves itu selalu mengandalkan lompas kepada Raul Jimenez maupun Adama Traore. Mereka hanya mengandalkan 2 pemain ini untuk mengakselerasi di depan pertahanan dari Manchester City. Kalau khusus Adama Traore agak sedikit merepotkan karena dia body balance-nya bagus serta kuat dalam penguasaan bola, sehingga agak sedikit keteteran ketika menjaga seorang Adama Traore. Seringkali lepas dari
pengawasan Rodri, Ilkay Gundogan seringkali lepas dari cengkraman dari lini tengah dari Manchester City. Terbukti banyak beberapa peluang yang menghasilkan tapi mampu diblok oleh pertahanan dari Manchester City. Nah, setelah di babak pertama ada insiden kartu merah yang didapatkan oleh seorang Raul Jimenez, maka Manchester City lebih menyerang di babak kedua. Nah, sebelum masuk babak kedua, untuk kasus kartu merah Raul Jimenez sebenarnya ini agak sedikit konyol. Dia sudah jelas-jelas tahu mendapatkan kartu kuning karena mentekel lawan dari lagi belakang. Akan tapi ketika bola dimainkan, ketika bola passing dimainkan dari tendangan bebas, tapi dia malah menahannya. Ini membuat hal yang tidak fair play sehingga menyebabkan kartu kuning kedua dan kartu merah. Nah, sejak menit pertama babak kedua dimulai, setelah pertandingan babak pertama 0-0, langsung menekanlah Manchester City. Banyak peluang yang dihasilkan, semuanya ikut menyerang. Bahkan 10 menit pertama gak dikasih nafas dari pertahanan Wolves. Bahkan bombardir di depan mulut pertahanan dari Wolves itu sendiri. Mulai dari Bernardo Silva, Jack Grealish, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan yang hampir saja menghasilkan gol, tapi tetap saja masih kuat dari pertahanan dari Wolves tersebut. Hingga akhirnya pada menit 60, 66 atau 65 terjadilah handsball di situ, di mana João Moutinho tidak mampu menahan tendangan atau passing dari Bernardo Silva sehingga mengenai tangannya. Agak sedikit 50-50, akan tetapi pergerakan tangan yang menurut saya itu adalah layak sebuah penalti itu memberikan jawaban bahwa pertandingan di malam hari ini Wolves agak sedikit bertahan dan Manchester City kesulitan untuk menembusnya, sehingga melalui titik penalti pun Raheem Sterling mampu menghasilkan gol melalui tendangan titik putih. Kalau kita melihat terlepas dari gol penalti tersebut, permainan Manchester City kurang berkenan atau kurang berkesan di pertandingan kali ini. Banyak bola-bola yang semestinya bisa menjadi gol tidak terdapat gol. Umpan matang dari Raheem Sterling kepada Jack Grealish tidak mampu memanfaatkan, padahal tinggal berhadapan dengan gawang sebelah sisi kanan yang kosong, tapi tidak mampu memanfaatkan. Gabriel Jesus pun juga demikian, tidak mampu memanfaatkan. Bahkan di pertandingan menit-menit terakhir, seorang Phil Foden yang notabene hanya mau menceploskan bola ke gawang mampu ditahan oleh pemain-pemain dari Wolves tersebut. Bahkan kipernya itu banyak penyelamatan yang diciptakan, sehingga menurut saya pertandingan kali ini agak sedikit membosankan untuk Manchester City. Bahkan menurut saya butuh seorang goal getter untuk menciptakan banyak peluang terhadap terciptanya gol untuk Manchester City itu sendiri. City butuh goal getter untuk menambah pundi-pundi gol setelah permainan yang bagus ini. Bahkan di menit-menit terakhir mereka diserang oleh Wolves, tetapi pertahanan City tetaplah bagus, sehingga terjagalah gawang Manchester City dan clean sheet untuk Ederson Moraes. Skor 1-0 untuk Manchester City. Semoga membawa asa tetap di puncak klasemen. Selengkapnya semoga Manchester City ke depannya mampu menghasilkan atau mendatangkan striker murni untuk menjadi target man di depan. See you.